wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku akan share ke kalian tentang tutorial regresi logistik ganda model prediksi menggunakan aplikasi SPSS. So, buat kalian yang penasaran tentang video ini, tonton sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu channel aku dan aktifkan loncengnya. Happy watching guys. Check it out. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang regresi logistik ganda model prediksi menggunakan SPSS statistik versi 25. Nah, di sini saya sudah membuka data BBLR. Di suatu penelitian ini, kita ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa ANC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Nah, yang pertama-tama, kita akan melakukan seleksi bivariat. Tekan Analyze, Regression, Binary Logistik. Nah, di sini ada dependent dan covariates. Nah, yang di dependent kita memasukkan berat bayi lahir rendah BBLR ke dependent. Dan selanjutnya masukkan umur ibu ke covariates-nya. Lalu tekan OK. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari hasil output pada tampilan blok 1, didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097, berarti variabel umur p-value kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke data BBLR tadi. Kita akan melakukan analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Tekan Analyze, Regression, Binary Logistik. Nah, yang di umur ini, covariates-nya kita keluarkan, ganti dengan ras. Categorical, ras, tekan Force, dan Change. Lalu OK. Continue. Option. CI for, lalu continue, lalu tekan OK. Nah, didapatkan pada variabel ras ini didapatkan p-value 0,087, berarti p-value-nya kurang dari 0,25. Sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Nah, di sini OR-2 besar 1,89, artinya ras kelompok lain punya risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Tekan Analyze, Regression, Binary Logistik. Lalu kota yang dependent tetap low, yang resnya diganti dengan HT, hipertensi. Lalu tekan OK. Nah, di sini didapatkan hasil uji p-value-nya 0,045, berarti kurang dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Tekan Analyze lagi, Regression, Binary Logistik. Nah, di sini kita akan tetap di dependent tetap low. Selanjutnya yang di
HT ini kita ganti dengan UI. Uterus mengalami. Nih, selanjutnya kita tekan OK. Didapatkanlah hasil p-value-nya 0,024. P-value kurang dari 0,25, maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Nah, kita akan melakukan analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Tekan analyze lagi, regression, binary logistik. Ini UI-nya kita ganti dengan frekuensi antenatal. Lalu tekan OK. Dari hasil uji p-value 0,379, berarti p-value-nya lebih dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis kembali antara analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Tekan analyze, regression, binary logistik. Kita ganti dengan kotak covariance-nya dengan apakah ibu perokok. Lalu tekan OK. Nah, hasil analisis bivariat didapatkan p-value 0,027 kurang dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Nah, selanjutnya kita menganalisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Analyze, regression, binary logistik. Riwayat melahirkan prematur. Lalu tekan OK. Nah, didapatkan hasil seleksi bivariat, semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25, hanya periksa hamil yang p-value lebih dari 0,25. Namun variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat karena substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Nah, yang kedua, kita akan melakukan analisis tentang pemodelan multivariat. Selanjutnya dilakukan analisis multivariat ke 6 variabel dengan kejadian BBLR. Lakukan yang pertama, field analyze, regression, binary logistik. Nah, di kotak dependen kita akan mengisikan berat bayi lahir rendah di kotak dependen. Selanjutnya yang di kotak covariance-nya kita akan memasukkan variabel umur, ras, merokok, PTL, HT, apakah ibu hipertensi, uterus mengalami ini, dan FTV. Nah, kita akan melakukan kategorikal, ras, first, dan tekan change, continue.
Selanjutnya tekan continue. Nah, didapatkan data seperti yang di bawah ini. Nah, dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu umur, PTL, UI, dan FTV. Yang terbesar adalah FTV. Sehingga pemodelan selanjutnya variabel FTV dikeluarkan dari model. Kita masuk lagi di data BLR, analyze, regression, binary logistik. Nah, FTV-nya kita keluarkan. Dan tekan OK. Nah, didapatkan hasil seperti yang kita lihat. Setelah FTV dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR, variabel umur, race, smoke, PTL, HT, dan UI. Dengan hasil perbandingan OR, terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian, dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value adalah umur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model dan hasilnya kita lihat. Analyze, regression, binary logistik, umur, keluarkan. Tekan OK. Nah, di sini didapatkan ternyata dari analisis perbandingan OR ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Dan langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05. Variabel PTL dikeluarkan model. Dan hasilnya kita akan lihat. Analyze, regression, binary logistik. Nah, kita akan mengeluarkan PTL-nya. Lalu tekan OK. Ternyata, setelah PTL dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus bertambah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel PTL dimasukkan kembali dalam model. Kita akan memasukkan PTL kembali dalam model. Analyze, regression, binary logistik. Lalu tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji interaksi. Kita kembali ke data BLR tadi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Nah, kita akan melakukan analisisnya yang pertama, yaitu klik Analyze, Regression,
binary logistik, kotak dependen isikan low, dan kotak yang covariate isikan rest, smooth, PTL, HT, dan UI. Lalu klik isikan smooth dikali HT. Lalu tekan OK. Nah, pada output bagian blok 2 ini terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994, berarti lebih besar dari 0,05. Tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Nah, dari hasil analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan odds ratio dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel res, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Dan untuk melihat variabel mana yang paling besar berpengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari XB. Untuk variabel yang signifikan, semakin besar nilai XB-nya, berarti semakin besar berpengaruh terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian BBLR. Guys, itulah tutorial tentang regresi logistik ganda, model, prediksi menggunakan aplikasi SPSS. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.